Ya mungkin itu cita-citanya. Seru nih gitu. Tapi kan dia gak pakai helm pas bayi kan. Iya benar. Ke borgol. Cuak. Mantannya beda, mantan majikan. Iya. Wah. Gak, lu makanannya apa? Biasanya kayak choice bukan? Itu sebenarnya komunikasi sama kepercayaan. Bisa gue yang Agama lu apa gitu? ya hubungan pacaran gitu. Kalian hubungan Gila banget ya. kembali lagi di podcast Berdasi. Nah, Dulu anjing. apa belum siap? Nah, hari ini kita ngobrol yang lagi viral nih. Kemudian kita kedapatan salah satu saksi teman Mario. Nah, kita ngobrol-ngobrol di segmen baru tentang podcast Berdasi. Kita ngobrol santai bersama teman gue. Mereka dari komunitas. Lagi kerudung tapi. Enggak. Kita ngobrol bahas yang lagi viral nih. Tahu kan lagi update-nya yang lagi viral saat ini? Ya, hukuman mati kan? Bukan. Enggak. Yang udah itu enggak injek itu. kepala orang. Oh iya. Kaget dia. Ini lagi kasus yang ini. Kasus yang suami lempar istri ke dalam kapal. Gua nggak berani nonton sih. Ini kasus viral tentang kasus anak pejabat. Nah, kebetulan mereka anak pejabat juga. Jabat usaha batu kali bapak gua. Nah, bukan diri dulu. Sebelum gua ada siapa nih? Hai, gue Aufa. Halo, gua Aap. Nah, kebetulan Mas Aap ini Ya, satu gay teman Mario ya. ya. Bangsat. Hah? Temannya Mario ya, bukan? Bukan dong. Bukan. Nah, gue tanya pendapat kalian. Menurut pendapat tentang kasus kemarin gimana sih yang lagi viral itu? Sadis ya. Iya. Anak di bawah Umur. umur tuh perempuannya sih. Gue lebih ke perempuannya sih. Yang mengacaukan. Semuanya. Iya. Ya sadis, saya ngeri gak sih? Iya, ngeri banget. Anak kecil. Mana kecil ya? Iya, Itu ya, masih di bawah umur, yang cuy. di korbannya itu di bawah umur. Yang berapa? nyiksanya 17? itu 20 tahun. Cuman yang ceweknya ini juga masih di bawah umur. 15 tahun. 15 tahun. Gila ya. Kok bisa ya ada cewek gitu mempengaruhi cowok biar berbuat yang keji gitu ya? Konsepnya kalau gue lihat lebih ke ini sih, perbuatan dilakukan oleh si tersangkanya itu. Kalau terlepas dari cewek kan emang dia mengaku, tapi kan dia nggak minta, mungkin gue ada. Saya masalah cewek nyuruh digebukin dia. Enggak, gitu. enggak, bukan gitu. Pandangan gua terhadap ceweknya, kok bisa gitu? Itu kan ceweknya udah pasti mikir kan, kalau gua ngadu ke dia akan ada tindakan yang merugikan gitu loh. Lagi dia juga menikmati loh, dia ngerekam Iya. perempuannya. Oh, rekam itu perempuannya. Iya. Kayak Oh. kan dia berarti harusnya memberhentikan pacarnya dong, tapi ini dia menikmati, kayaknya dia sakit hati kali ya sama si mantannya itu kayaknya deh. Lo Emang tahu itu sih? mantannya? Iya, itu mantannya. Oh. Jadi si korban ini mantannya perempuan. Kok? Perempuan ini pacaran kan sama si pelaku. Mario. Iya, nah terus dia ngadu lah. Gua nggak tahu ngadu gimana. Pokoknya intinya dia disamperin tuh si korban. Ya udah ditabokin kan, digebukin Iya, segala digebukin. macam, tapi direkam sama. Oh, lo tahu lo kenapa perempuan nih? Ya kebetulan dia teman gue. Ada kejadian di situ. Enggak, kok hebat ya perempuannya itu circle-nya anak-anak pejabat gitu. Ah. Gila, 15 tahun cuy. Wah, anak gue gebukinnya pakai apa? Kayak termos. Ngaco cuy itu. Semua kasus yang sedang berlangsung ya, dari kasusnya berawal dari perempuan. Terus ini juga perempuan gitu kan. Terus siapa lagi masalah perempuan banyak banget, dan ujungnya awal masalahnya itu dari perempuan gitu. Kok bisa gitu loh, perempuan tuh bisa apa ya, dengan nggak sengaja tuh nge-brainwash gitu loh. Tapi nggak semua perempuan. Iya, nggak semua
maksudnya Nggak semua kasus yang pasti lagi sebagian berjalan. sama kalian perempuan. Gak semua perempuan tapi sebagian wanita. Sama aja. Dari kebanyakan Nggak, gue kalau gue sih, gue kalau jadi orang kaya mah anteng aja udah gue. iya gue heran ya Udah, anteng aja udah sih. udah enak-enak jadi anaknya pejabat gitu ya, duit Bener. ada, banda Udah anteng ada, aja, harta udah. Iya, harta udah pakai melimpah PS5 gitu kan. udah. Justru mungkin ya karena dia ngerasa dia punya semuanya, jadi dia berani lah kayak gitu. Iya, kok gak habis pikir kok malah milih jadi kurir Shopee gitu. Kurir Shopee. Wih, Shopee iya. Shopee Express lagi. Oh my god. Iya sih. Ya mungkin itu cita-citanya. Seru nih gitu. Aduh. Kurir Tapi kan dia Shopee. nggak pakai helm pas baju kan. Iya, Iya benar. ke borgol. Cuak. Dia keren kali dia kan menunjukkan bahwa gue bajunya oranye. Karena dia nggak pakai helm. Kan biasanya kalau baju oranye pakai helm. Hidungnya nggak pakai helm. Lu pacaran nih, ya cowok terus lu putus. Lu terus misalnya lu mantan lu masih hubungi lu, masih ganggu lu bakal lapor ke cowok lu nggak? Gue tergantung sih. Maksudnya gue harus tahu dulu pacar gue yang sekarang tuh tipenya yang kayak gimana. Kalau yang panasan, dikit-dikit emosi gue nggak bakalan bilang, dan gue juga nggak bakal ngerespon si mantan gue sih daripada jadi masalah. Tapi Iya. lu mau punya pacar yang panasan gitu, kan nggak mungkin juga pasti. Kita nggak ada yang tahu awalnya. Gitu. Lu tahu sifat cowok lu. Hellboy ya, Hellboy panas. Pakai salon pas kali, panas mulu. Siapa tahu ya kan dia emosinya terpancing gitu, terus tiba-tiba dia panasan. Iya sih, setiap orang kan beda-beda kan. Maksud gua ya kalau ada pengaduan itu tanggapan orang juga beda-beda gitu. Kayak kalau gua diaduin kayak digangguin sama mantannya, oh ya udah nggak apa-apa, mau cuma digangguin nggak ngerugiin. Selagi tuh gangguinnya lewat teks ya atau pesan message gitu. Kalau gangguinnya secara langsung gitu ya, fisik gitu, nah itu baru gitu kan. Beda cerita gitu. Tapi rata-rata gitu nggak sih kalau gue Apa? dari sudut pandang cewek ya, misalnya lu pacar nih, cowok terus ya pasti kan mungkin ada lu misalnya gue nggak tahu kan kadang ada yang cewek tiba-tiba misalnya ketika punya pacar baru dia bakal tolak semua mantannya, maksudnya nggak punya hubungan masalah. Ada gue yang udah lah gue angin mungkin friendly, anggap mantan sebagai teman. Kalau lu pribadi gimana kalau lu punya pacar terus lu bakal tetap temenan sama yang mantan lu nggak apa udah lu mau hubungan lagi sama masa lalu gitu? Enggak sih, ngapain? Tuh kalau udah punya mantan udah gitu. Iya udah aja gitu, biarin aja. Repot tahu kalau misalkan masih berhubungan dengan mantan tuh. Oke. Repot Kan ada banget. juga yang enggak kan kayak cuma temenan aja. Tapi rata-rata cewek begitu kan. Maksudnya masih Mungkin ada kalau hubungan. ketemu nggak sengaja ya udah lah ya gitu. Kalau satu kan mungkin kita punya mantan satu tongkrongan nih misalkan. Tapi kan nggak yang konteksnya nongkrong terus, enggak. Jadi kalau misalnya ketemu ya udah diem aja. Tapi ya cek-cekan aja, misalnya ya udah gitu. Cuma kalau buat kontekan segala macem enggak deh kayaknya. Ngapain? Oh, Kenapa tapi yang enggak? misalnya udah masa lalu gitu. Ya udah kelar, mau ngapain? Lo selalu gitu berarti. Iya. Menjalin pertemanan gitu Enggak ada. Temen gue banyak, kenapa harus temenan sama mantan? Tapi pernah kalau mantannya satu circle sama lu gitu? Ada. Terus Ya gimana itu tuh? kalau misalkan gue lagi nongkrong, terus kan gue nggak tahu dia datang nih. Ya udah kita diem aja. Maksudnya gue juga nggak ngapa-ngapain, dia juga nggak ngobrol gitu loh. Ya udah, Canggung dong berarti. biasa aja gue. Biasa aja. Gak mungkin. Biasa aja, serius. Serius loh. Serius. Biasa Itu aja. mungkin selama Kebetulan berapa mantan bulan udah lama, kali. Iya, kebetulan udah lama, kayak udah berapa Oh, tahun baru. iya. Cuma kalau yang baru-baru putus terus Ya, kita pasti ketemu canggung. nggak mungkin sih. Gue Pasti canggung. nggak mau lah, ngapain? Pasti canggung ya. Iya. Tapi pernah kayak gitu ngalamin mantan lu masih deketin lu gitu, apalagi lu punya cowok. Enggak sih. Udah kita tutup aja, ngapain? Tutup Blokir pintu. aja. Kalau dari si cowok gimana nih? Enggak sih, gue fine aja kalau pacar mantan mau temenan sama gue juga gue welcome aja gitu, selagi gue nggak ada niat buat, ya lu tau lah kalau cowok gitu kan nggak ada niat buat kesana gitu atau nggak ada niat buat godain dia lagi gitu, gue fine aja gitu. Kalau misalnya lu punya pacar terus putus, terus lu masih hubungan sama mantan lu, sama hubungan tuh kayak secara deket ya, masih kontekan, tapi lu tahu nih mantan lu udah punya cowok, lu bakal kayak gitu gak? Masih hubungan sama mantan lu Nggak Apa akan udah sih, gue biasa nggak aja? akan kayak yang kontekan intens gitu ya sama mantan gitu setelah gue putus sama dia. Terus gue tahu dia punya cowok lagi gitu ya, gue nggak akan seintens itu buat komunikasi gitu. Gue paling kayak kalau dia ngehubungin gue ya gue balas gitu kak. Begitupun gue kalau ngehubungin dia ya dia balas gitu. Jadi Itu lo aja. kalau dihubungin ada terus gitu.
Enggak juga maksudnya ya kalau dia pun kayak ada keperluan nanya sesuatu gitu ya gue cuman jawab clear gitu. Enggak ada ujungnya buat kan ada kan ya kayak orang nih udah lama nih nggak dihubungin sama mantan gitu ya sekalinya dihubungin sama mantan. Gagal move on. Bukan gagal move on terus kayak kepikiran terus besoknya coba lagi buat deketin deh gitu kan ada kan kayak gitu. Ada juga mungkin karena utang. Oh my god. Itu utang di pikiran sih bener sih overthinking. Gue kepikiran sih gue pernah punya mantan tapi mantannya beda, mantan majikan. Wah. Gak lu makanannya apa? Biasanya cake choice bukan? Mantan majikan. Oh gitu. Ya. Tapi kenapa ya akhir-akhir ini apa ya kayak kita ngeliat di media sosial lah maksudnya apa ya kekerasan Dalam hubungan. Dalam hubungan tuh maksudnya bukan dalam hubungan juga dalam apapun itu kayaknya akhir-akhirnya meningkat gitu ya. Iya. Entah itu dalam pacaran, misalnya apalagi kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi kan dalam hubungan. Terus yang lebih parah lagi kayak kasus misalnya ada si cewek pernah di apa namanya kayak dilecehkan atau si cowok itu melakukan kekerasan terhadap cewek terus cewek itu maafin gitu. Terus akhirnya hubungan baik. Kalau gue ya udah lo tinggalin aja gitu, ngapa sih cewek tetap mau gitu, apa yang membuat trigger cewek itu akhirnya bertahan gitu. Maksud gue Cewek kan pakai hati ya enggak sih? Masa sih pakai dompet kali. Pakai hati kayak dia tuh pasti mikirnya kayak nanti juga berubah. Dia nggak mikir kalau itu tuh sesuatu hal yang susah dirubah, tapi dia mikir pasti nanti bisa berubah. Tergantung ininya sih gua. Kalau ngelihat dari situ tergantung pengalaman dia sama si mantannya ya. Pengalamannya iya kalau pengalamannya terlalu sakit nggak akan bisa sih. Iya sih. Gitu. Kalau lu gimana? Pernah? Apa? Pernah maksudnya pernah putus terus balik lagi pernah? Apa lu ketika putus udah? Putus udah. Oh gitu. Gua enggak. Lost ya. Apa yang membuat lu ketika lu misalnya ya namanya hubungan kan ada nggak misalnya jodohnya kita nggak ada yang tahu misalnya dia mantan gitu. Nggak tahu. Gue selalu mengakhiri hubungan kalau emang udah kelar. Kan gue bilang perempuan itu kan pakai hati kan. Jadi kalau gue pernah beberapa kali kayak misalkan dikecewain gitu, entah gue dibohongin misalkan, ya itu gue pikir gue bisa maafin dia nih gitu, dia bisa berubah sampai akhirnya gue capek banget baru dia gue lepas, makanya gue nggak bakalan balik lagi karena udah sakit banget, maksudnya gue udah capek tergantung banget. dari pengalaman dia berpacaran sama orang tersebut gitu loh. Jadi kalau emang udah sakitnya kebangetan nggak akan sih. Iya. Apa yang membuat sakit? Apakah emang durasi pacar lama? Gitu? Bukanlah. Contohnya kayak sikap perilaku, terus kayak sikap dia memperlakukan kita seperti apa gitu kan, itu penting gitu di dalam hubungan kan. Iya benar sih. Gitu. Tapi kebanyakan kan cewek gitu ya mas. Gue nggak tahu kalau di kita lihat di media sosial lah ada cewek diperlakukan secara kasar, terus akhirnya dia maafin si cowok, akhirnya dia balikan lagi tapi si cowok itu melakukan hal yang sama. Gue kan kadang aneh, sudah tahu nih kalau gue jadi si temennya udah lu lepas aja gitu. Banyak kan cewek yang mengalami kekerasan seksual atau kekerasan fisik gitu kan dalam hubungan rata-rata gitu, udah cowoknya udah pernah melakukan hal yang sama dibalikan lagi. Itu bukan sekali dua kali gitu rata-rata. Tapi emang nggak tahu gue apakah emang cewek kebanyakan gitu. Triggernya apa karena dirayu lagi gimana? Juga iya sih. Pasti tuh laki-laki kan bukan ini. Kalau gue ngelihatnya cewek itu ngelihat dari kebanyakan cewek itu ngelihat dari pengalaman baiknya aja gitu. Jadi yang diingat tapi kan kalau misalnya at least lah selingkuh atau kayak ya. Nah, gue mikirnya gini, kalau misalnya si cowok itu selingkuh, cewek itu pasti putus terus nggak mau balik lagi, sakit hati. Tapi sedangkan misalnya si cowok itu bahkan kekerasan terhadap cewek, akhirnya cewek itu mau balik lagi gitu. Iya, karena gue bilang tadi dibanding selingkuh kayaknya sih. Nggak tahu menurut pendapat gue kayaknya ya. Itu menurut gue mungkin dia belum kelar. Pokoknya ya gimana dianya sih yang dia rasain, kalau nggak terlalu capek kali gitu ya masih aja dianya. Kan banyak yang kayak gitu kayaknya sekarang. Gue capek nih, gue dibawain mulu, tapi dia belum bener-bener capek gitu, belum bener-bener kapok menurut gue. Ceweknya lah. Walaupun udah pernah mengalami kekerasan secara fisik gitu. Mungkin iya kayak si Dede itu kan. Dede siapa ya? Dede Yusuf. Dede Lesti anjir. Iya kan baik lagi kan. Oh, Dede kan. Iya. Bukan Dede Kobuser nggak mungkin kan? Dia kayak mungkin bisa juga, tapi rayuan sih bisa. Maksudnya laki-laki kan pasti tahu ya. Ya mungkin ini sih kan orang juga dipenuhin sama rasa penasaran kan.
Mungkin ketika orang yang melakukan kesalahan terus mencoba memperbaiki, orang yang memaafkan juga penasaran kan endingnya akan kayak gimana. Terus sebagai waktu itu pelaku kekerasan terhadap apa anjing? Mana pernah gue kekerasan, gila. tapi kalau lu kayak gitu nggak? Misalnya lu kalau cowok nih gue bakalan kayak gitu, gue bakalan ngerasa terus penasaran sampai akhirnya gue tahu gitu kalau oh ya emang bukan dia gitu. kalau lu pribadi, kalau lu seputus sama mantan, lu bakal balikan aja atau emang lu udah lolos juga? Kalau dia memang lolos nih, gua mau hubungan lagi sama mantan, lu masih kayak gitu gak? Gue orang yang bakalan susah banget buat move on ya. Gue tipikalnya orang kayak gitu gue. Jadi sekalinya gue nyaman sama dia, gue lupain semua masalah yang buruk-buruknya, gue inget yang bagus-bagusnya gitu. Nah sampai akhirnya di titik dimana dia ngelakuin kesalahan yang bahkan diri gue sendiri nggak bisa memaafkan gitu. Ya udah gue kelar sama dia gitu. Apa gitu? Contohnya apa? Yang butuh trik Ya, gue nggak mau deh. Ini waktu dulu banget ini. SMP berarti dulu. Bukan SMA. SD jadinya. SMA ini gue SMA. Itu kayak dia tuh, gue nggak bisa maafin orang kalau orang itu udah punya pasangan selain gue gitu. Selingkuh. Selingkuh. Nah gitu. Tapi kalau kesalahan yang kayak yang ya remeh-remeh lah gitu, gue masih bisa kayak terus maafin gitu, sampai akhirnya dia pun berubah. Tapi kalau masalah buat perselingkuhan gue kayaknya nggak bisa deh. Oh udah selingkuh deh, udah debat pasti putus. Kalau udah selingkuh gue bayanginnya macam-macam anjing, kata gue goblok. Over expose you. Overthinking, over emotion. Tapi kalau laki-laki tuh nganggap selingkuh itu kalau udah gimana pacarnya? Kan ada yang kayak cuma chat udah dianggap selingkuh. Chat gue gak masalah, serius. Chat gue gak masalah. Kalau laki-laki gimana? Ya kalau gue pribadi sih, penting kalau cowok cewek itu nanti keterbukaan sih. Maksudnya antara si cowok dan si cewek itu keterbukaan dalam arti dalam berkomunikasi, kepercayaan itu kan penting, trust. Jadi itu sebenarnya komunikasi sama kepercayaan. Misal gue yang agama lu apa gitu? ya agak ya nggak apa-apa kan, bisa transparan kan, belajar agama bareng. Iya benar. Si cowok biasanya Sabtu, biasanya Minggu, dia Jumat. Tapi kan masa lu berpikir cewek lu itu udah selingkuh itu kalau dia udah ngapain kan jalan, udah selingkuh berarti tarafnya. Iya, kalau gue di taraf itu. Kalau selagi jalan dia ada temennya lagi, is okay gitu. Cuman kalau berdua terus dia pamitnya tadinya bukan jalan, terus gua taunya dia jalan, nah itu udah gua anggap bohong sih, intinya bohong. Kalau gue sih kalau dia udah bohong, entah itu masalah dia jalan sama cowok, entah itu mantannya, teman sekolahnya, teman kerjanya, gue bilang nih, ya sedangkan komunikasi bilang, gitu. Atau misalnya walaupun dia nggak bisa komunikasi sebelumnya, telat gitu, jadi ngabarin. Intinya sih gitu kalau gue ya. Jadi kalau misalnya komunikasi sih, ini gitu. Kalau dalam sebuah hubungan ya. Hubungan pacaran gitu. Kalian gila banget ya. itu panik. Nah sekian podcast kita, semoga tidak ada solusi yang berjalan. Ini hanya jokes biasa. Sekian podcastnya, terima kasih untuk Mas Aap dan Mbak Ova. Thank you. Mbak Alfa. Oke. Nah, untuk kelanjutan kita di podcast generasi selanjutnya, terima kasih. Dadah.